Oke, jadi di depan kita ini ada sebuah dokumen resmi. Judulnya Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2026. Betul. Kelihatannya padat dan ya mungkin agak membosankan, tapi begitu dibaca, isinya ini benar-benar mengubah cara kita memandang proses belajar mengajar. Tepat sekali. Ini bukan sekedar pembaruan dari peraturan sebelumnya di tahun 2022. Jadi misi kita kali ini adalah membedah apa saja sih poin-poin terpentingnya. Apa dampaknya buat murid dan guru. Mari kita bongkar isinya. Jadi, konteksnya dulu ya. Peraturan ini hadir untuk menyesuaikan proses belajar dengan perkembangan zaman. Intinya ada 3 pilar utama yang jadi pedoman. Apa saja itu tuh? Pertama soal perencanaan, lalu pelaksanaan, dan yang terakhir, ini yang paling penting, soal penilaian proses pembelajarannya. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Saya langsung tertarik dengan Posal 3. Biasanya kan dokumen pemerintah itu bahasanya kering ya. Hahaha, iya betul. Tapi di sini ada 3 prinsip yang, wah, manusiawi sekali. Pembelajaran itu harus, katanya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, itu dia. 3 kata itu bukan sekedar hiasan. Maksudnya di mana? Berkesadaran itu artinya murid paham kenapa dia belajar sesuatu. Bermakna itu apa yang dipelajari nyambung sama kehidupan nyata. Dan yang terakhir, menggembirakan. Prosesnya harus positif dan menyenangkan. Ini sinyal yang kuat sekali. Dan prinsip itu langsung berdampak pada peran guru. Di pasal 9, peran pendidik itu bukan lagi cuma pengajar. Oh ya? Jadi apa? Disebutkan secara spesifik, perannya jadi pemberi keteladanan, lalu melakukan pendampingan, dan menyediakan fasilitasi. Jadi bukan lagi sumber ilmu satu-satunya ya? Tepat. Lebih seperti arsitek yang membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif untuk semua. Oke, peran gurunya jadi lebih kompleks. Kalau dari sisi muridnya, apa yang diharapkan beda, apa yang akan mereka rasakan di kelas? Nah, itu dijawab di pasal 10. Murid diharapkan dapat 3 pengalaman belajar inti. Yaitu, Memahami, lalu mengaplikasi, dan yang terakhir ini penting, merefleksi. merefleksi. Maksudnya mengevaluasi diri sendiri gitu. Betul. Jadi bukan cuma hafal rumus, tapi bisa pakai rumusnya, terus diajak berpikir, gimana ya cara belajarku tadi? Apa yang bisa lebih baik? Ini soal belajar, bagaimana caranya belajar. Ini menarik. Fokusnya jadi bergeser sekali ke proses. Kalau begitu, cara menilainya juga pasti berubah kan? Nah, disinilah letak revolusinya. Ada di bab 4 tentang penilaian. Oke. Dan perlu digarisbawahi, yang dinilai itu bukan lagi muridnya dengan ujian. Bukan muridnya. Terus siapa? Yang dinilai adalah proses mengajarnya itu sendiri. Oh, jadi penilaian untuk perbaikan cara mengajar. Tepat. Dan yang menilai bukan cuma kepala sekolah atau pengawas. Sesama guru juga bisa untuk saling belajar. Itu masuk akal. Tapi tunggu dulu. Waktu saya baca pasal 16 dan 19, saya sampai harus baca 2 kali. Haha, bagian mana tuh? Di situ tertulis kalau penilaian proses belajar bisa juga dilakukan oleh murid. Iya, Murid menilai gurunya. Ini kan seperti membalikan dunia pendidikan kita. ini adalah perubahan paling berani dalam peraturan ini menurut saya. Tujuannya apa sih? Apa tidak berisiko? Tujuannya bukan untuk menghakimi guru, tapi seperti yang tertulis di dokumen, ini untuk mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab murid. Minimal sekali dalam 1 semester, mereka diberi kesempatan memberi masukan. Lewat survei atau diskusi ya? Betul, jadi mereka jadi subjek aktif, bukan lagi objek pasif di dalam kelas. Dinamika di kelas jadi lebih partisipatif dan saling menghargai. Wow, jadi kalau kita tarik benang merahnya, standar proses yang baru ini mendorong pendidikan kita awake dari sekedar transfer informasi. Menjadi sebuah pengalaman yang holistik. Yang melibatkan pikiran, hati, dan rasa. Fokusnya pada proses yang jauh lebih manusiawi dan interaktif. Tepat sekali. Peraturan ini meletakkan fondasi yang sangat-sangat ideal tentang bagaimana seharusnya proses belajar itu berjalan. Benar. Tapi, ini juga memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan di rumah. Apa itu? Jika kegembiraan dan kebermaknaan kini menjadi standar resmi dalam proses belajar, tantangan terbesar apa yang akan dihadapi oleh para pendidik dan sekolah untuk mewujudkan cita-cita ini di setiap ruang kelas di seluruh Indonesia?